Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam jumpa kembali pada kesempatan malam ini di Jagat Alam Channel. Kami bersama Mas Anwar Said juga oleh Pak Parian. Untuk kesempatan di video malam ini, kami dari rekan kami Mas Anwar ada sedikit pertanyaan. Kurang tahu apa yang mau ditanyakan ke saya. Untuk itu monggo sedulur-sedulur saya di Jagat Alam Channel ini jangan lupa untuk komen, subscribe-nya juga di like. Oke, silahkan Mas Anwar untuk unek-unek jenengan yang mau ditanyakan ke saya. Monggo silahkan. Oke, ikuti selanjutnya sedulur. Saudara Mas Anwar ini mau bertanya tentang apa ke saya. Monggo silahkan. Gini, baik, saya mau bertanya tentang tata cara berziarah ke makam yang benar itu bagaimana menurut Mbah? Oke. Jadi ini pertanyaannya dari rekan saya ini, Mas Anwar. Dia nanya adab atau tata cara kalau orang Jawa besik ziarah itu sama saja artinya. Oke, akan kami sedikit berikan pencerahan atau ulasan kepada mungkin Pak Parian juga ada di sini, juga Mas Anwar yang khususnya nanya ke saya. Baiklah sedulur, begini, menurut versi atau pandangan saya, tata cara atau adab kita ziarah ke makam di mana saja, entah itu makam wali Allah, para syekh, para alim ulama atau guru-guru kita, ataupun kalau di kampung atau di desa makam para leluhur pebundeng atau bisa juga dinamakan mbah danyanya. Pertama, ini kita setidaknya harus mandi, harus membersihkan badan kita dengan cara mandi. Andai kata tidak sempat kita mandi, setidaknya minimal kita harus bersuci atau saya katakan berwudu. Selanjutnya pakaian kita syaratnya bersih. Saya tidak mengatakan harus pakai pakaian bagus baru, enggak. Syarat yang kedua ini pakaian harus bersih dari hadas ataupun najis. Oke ya. Selanjutnya setelah kita badan oke, bersih, artinya pakaian tidak harus bagus tapi bersih, bebas dari hadas kecil ataupun hadas besar, kita baru menuju ke makam yang mau kita ziarahi atau kita besi kalau orang Jawa, atau bisa dikatakan nyekar. Banyak sekali bahasa ziarah. Setelah kita sampai di makam tersebut, sebelum menginjakkan area ke makam tersebut, kita harus setidaknya baca basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, atau dikumpliti ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Itu kalau itu yang cekak awas. Kalau yang lebih komplit, kalau menurut pandangan saya, sampai kita di makam,
kita mengucapkan ta'awud disambung basmalah. Ta'awud itu ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalahnya bismillahirrahmanirrahim, baru kita mengucapkan atau salam assalamualaikum daru qaumi mu'minina wa inna insya Allahu bikum lahiqun, baru kita menginjakkan di tanah atau area pemakaman. Paham ya? Sejauh ini paham? Bisa diterima mungkin Pak Varian ya. Setelah itu kita selangkah demi selangkah berjalan menuju yang mau kita ziarahi atau yang mau kita kirimin doa. Misalnya kita punya katakanlah mbah kita sudah meninggal. Begitu setelah apa yang tadi saya sampaikan, urut-urutannya kita berjalan melangkah ke makam mbah kita. Setelah sampai di depan makam mbah kita, kita bersujud. Bersujud dalam arti bukan kita sembah, nanti salah persepsi atau salah pengertian. Bersujud artinya kita menghormati beliau yang sudah meninggal itu. Tapi alangkah lebih bagusnya menurut pandangan saya, sebelum kita melangkah di misalnya suatu contoh mau ziarah ke mbah saya, kita jujuk atau menuju yang tertua dulu yang dinamakan punden atau mbah danyangnya. Itu paham ya? Setelah kita ngirim doa ke mbah danyangnya seperlunya selesai, baru kita langkahkan kaki menuju ke hadapan makam mbah kita. Setelah itu kita mulai membacakan doa-doa yang kita hadiahkan, kita kirimkan ke mbah kita. Bisa dengan tata cara Jawa, atau kalau orang Jawa membaca donga atau japa mantra dikirim ke marang mbah kuwi, atau kalau mungkin bisa pakai bahasa Arab menurut sesuai atau menurut tata cara bacaan-bacaan tahlil yang benar. Tujuannya bacaan tahlil itu di dalamnya kan banyak sekali macam doa-doanya. Katakanlah komplit kalau tahlil itu semua dibacakan di hadapan makam mbah kita. Itu suatu contoh itu dihadiahkan ke beliau. Paham sebenarnya? Dengan harapan apa? Dengan harapan kita bermohon pada Gusti Allah SWT dengan hadiah tahlil atau kiriman doa-doa. Lantaran doa tahlil tersebut, si mbah yang posisinya sudah berada di alam kubur itu, Pak Insya Allah yang Maha Agung, Maha Pemurah akan memberikan kelonggaran di dalam kuburnya, kelonggaran atau meringankan beban dosa yang disandang di alam kuburnya. Kurang lebihnya itu. Pertanyaan lagi. Oke. Menurut pengetahuan Mbah, ya, kalau membawa bunga itu pandangan Mbah gimana? Itu wajib atau gimana kok orang itu banyak yang membawa bunga gitu waktu berziarah atau iya. Nah gini, untuk masalah bunga itu saya katakan burambe ya. Burambe kalau orang Jawa itu burambe itu bisa berupa apa tuh tadi kembang, bukan cuma bunga-bunga tok. Itu jenis ya bunga, ada minyak, ada kemenyan, atau mungkin ada berupa yang panjang itu apa itu yang
dupa panjang yang dibakar itu Yuswa. Nah, kalau menurut saya tentang ubur rambe kita berziarah itu hukumnya itu tidak wajib. Tidak wajib. Jawa ya, Mbak? Jawa itu kan naluri kebudayaan Jawa. Kalau ya mohon maaf, kalau di dalam kitab Gusti Allah, artinya di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, firman Allah, di sana tidak mengarahkan atau menjabarkan kamu ya roh harus pakai dupa, menyan, bunga enggak. Jadi tadi jenengan wajib atau enggak? Enggak wajib. Yang kita wajib doanya, yang kita hadiahkan ke beliau itu doanya, bukan bunganya, bukan mungkin rokoknya satu batang atau kemenyannya dibakar di sana. Itu cuman adat yang sudah berpuluh-puluh tahun sudah mendarah daging di tanah di bumi Jawa ini. Jadi ya mohon maaf itu susah untuk dihilangkan karena sudah ya nyuwun sewu, sudah menjadi tradisi dan budaya orang Jawa asli. Yang penting doanya kita sanjungkan, kita hadiahkan ke roh yang sudah meninggal. Oke, paham ya? Mungkin jenengan sudah paham ya, Pak Varian? Mungkin ada lagi? Nah, setelah keseluruhan, artinya dari awal sampai akhir sesuai penjelasan kami. Nah, yang paling terakhir kita setelah tadi doa-doa lewat tahlil kita hadiahkan, yang terakhir kita bermunajah atau mengangkat kedua tangan, artinya kita berdoa di hadapan makom, atau kalau orang Jawa neng sak ngarepe kijing sing awake dhewe ziarah iki. Dalam pandangan saya bukan kita meminta pada kijing atau yang meninggal tersebut, bukan. Kita meminta kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakan bumi, langit, jagat raya seisinya. Jangan salah persepsi, kita tidak boleh meminta pada jasad yang sudah terkubur. Sebenarnya dia sudah tidak bisa apa-apa. Nanti kalau mintanya ke mbahnya yang sudah meninggal, yang kita ziarah itu salah kaprah. Jadinya kita terjerumus ke lembah apa kira-kira? Kemusyrikan. Kesirikan, ya jelas. Padahal yang namanya sirik dan musyrik itu dosa besar di hadapan Allah SWT. Oke, paham ya? Paham. Kalau sudah paham, saya juga terima kasih atas pertanyaan jenengan, juga mungkin Pak Varian sudah menemani saya di malam ini, di video saya ini. Kami juga memohon maaf kepada jenengan sekalian, khususnya juga umumnya untuk para pemirsa YouTuber dimanapun jenengan sedoyo berada. Bila tutur kata saya banyak kekurangan, itu semata dari kami pribadi. Sedikit ulasan pertanyaan dari rekan saya Mas Anwar Said ini tentang adab atau tata cara besik atau berziarah yang benar. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Kami sudahi dulu video pada malam hari ini. Yang terakhir kami juga selalu berdoa untuk kita semua, juga kepada jenengan sedoyo dimanapun jenengan semua berada. Kami selalu mengaturkan doa yang terbaik untuk kita semua,
supaya kita dimudahkan segalanya, urusan kita dari Allah SWT, dijauhkan dari bala bencana yang berupa apapun. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi, kami sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jagat Alam Channel. Matur suwun.